Presiden Joko Widodo pagi tadi meresmikan pembangkit listrik tenaga surya terapung di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Mencapai angka 23% pada terbesar se-Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Saya resmikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS Terapung Cirata 192 MW peak, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. PLTS Terapung Cirata, proyek fenomenal nan canggih antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. PLTS ini mampu memproduksi energi hijau berkapasitas 192 MW dan mampu menyuplai listrik hingga 50.000 rumah di Jawa dan Bali. Optimisme ini terus dirajut sebagai etalase percepatan transisi energi terbarukan serta mendukung target 23% bauran energi di Indonesia pada tahun 2025. PLTS ini digadang mampu mengurangi emisi karbon mencapai 214.000 ton per tahun dan mampu menghasilkan listrik antara 250 hingga 300 gigawatt hours per tahun. Namun, apakah ini tidak terlalu optimis? Mengingat kebutuhan listrik di Indonesia per tahun saja mencapai 250 hingga 300 terawatt hours per tahun. Artinya, PLTS Cirata hanya mampu menyumbang sebesar 0,1%. Sisanya masih didominasi oleh energi fosil. Kan sebenarnya belum ada PLTU batubara yang dipensiunkan. Logikanya kan sebenarnya transisi energi yang sekarang ini kan PLTU batubara dihentikan kemudian diganti dengan energi terbarukan. Nah, situasi saat ini kan PLTU-nya belum dipensiunkan, kemudian muncul yang energi terbarukan yang Cirata dan sebagainya itu. Nah, itu mungkin untuk memenuhi kebutuhan listrik PLN juga di sekitar situ, tapi bukan untuk menggantikan PLTU batubara. Nah, itu yang perlu di-challenge juga, apakah klaim itu benar, karena sampai saat ini tuh belum ada PLTU batubara yang dipensiunkan. Dugaan saya sih hitung-hitungan itu didasarkan pada hasil listriknya kalau dibandingkan dengan yang dihasilkan dengan PLTU batubara. Itu hanya hitungan di atas kertas, tapi realitanya kayaknya nggak sampai segitu karena PLTU batubaranya masih digunakan juga. Langkah positif dan inovatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong ketahanan energi nasional terutama di sektor energi listrik, sehingga pemerintah telah membangun PLTS Cirata di atas waduk seluas 200 hektar. Dampak positif yang dihasilkan dapat mendorong wacana pembangunan berkelanjutan di daerah. Tentunya memberikan kontribusi peningkatan energi listrik. Kemudian yang kedua, memberikan dampak ekonomi baik secara lokal maupun secara regional. Kemudian mengurangi efek gas rumah kaca dan polusi udara, serta mengurangi penguapan air yang nantinya bisa dikonversi menjadi energi kembali. Nah, di balik proyek yang sangat besar, bahkan proyek yang sangat mewah ini dapat menghasilkan dampak eksternalitas negatif. Salah satu dampaknya adalah nasib nelayan yang sudah tidak bisa lagi menangkap ikan karena adanya proyek tersebut. Kasihan orang-orang yang udah tua, emang udah nggak bisa kerja berat lagi, yang bisanya cuman pasang jaring di pinggiran gitu. Tolonglah istilahnya perbolehkan gitu kan. Selama tidak mengganggu aktivitas PLTS. Ya, artinya kita tidak bisa hanya melihat pada manfaat PLTS ini untuk menyediakan energi yang baru terbarukan, kemudian lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tapi juga kita perlu melihat bahwa ada potensi kerusakan yang terjadi karena PLTS sendiri di Cirata ini dibangun di atas waduk, ya, di atas ekosistem air, sehingga kita perlu mengkaji lebih dalam apakah keberadaan dari panel surya yang ada di situ akan memberikan dampak negatif, ya, berupa kerusakan bagi ekosistem di bawahnya. Belum lagi kalau kita bicara secara sosial, ya, pastinya akan ada dampak sosial yang terjadi, ya. Mudah-mudahan tidak sampai membuat terjadi konflik, ya, konflik sosial. Tentunya kita perlu melihat apakah keberadaan dari PLTS ini akan melibatkan banyak masyarakat sekitar
Dan itu harapan saya, ya, agar masyarakat sekitar dilibatkan sehingga kita bisa mengurangi potensi terjadinya konflik sosial dari adanya proyek PLTS. PLTS Terapung Cirata memungkinkan adanya transfer teknologi dan menjadi PLTS percontohan untuk pengembangan energi terbarukan di daerah-daerah lain. Namun, teknologi baru untuk pembangkit listrik tersebut perlu diiringi dengan adanya paradigma yang baru. Pemerintah dalam hal transisi energi itu yang ada di Cirata itu masih menggunakan paradigma yang lama, meskipun itu secara teknologi dan juga komitmennya itu ada kemajuan, tapi itu masih menggunakan paradigma lama, yaitu sentralisasi energi, kemudian didistribusikan. Nah, itu menjadi persoalan karena sentralisasi energi itu sebenarnya kalau dilihat dari ketahanan energi itu juga bermasalah. Misalnya dulu pada tahun 2000-an gitu ya, ada blackout di pembangkitan Jawa, semua Jawa jadi mati. Nah, itu akibat dari sentralisasi energi. Karena energi terbarukan itu sebenarnya bukan hanya membawa teknologi baru, tapi sebenarnya membawa paradigma baru. Sumber energi terbarukan itu kan sebenarnya tersebar. Harusnya itu paradigmanya bukan sentralisasi lagi, tapi desentralisasi. Konsep desentralisasi dapat diwujudkan dengan memberikan insentif kepada masyarakat yang memasang panel atap di rumahnya. Ini dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien apabila masyarakat dilibatkan untuk mendorong energi baru terbarukan. Cirata itu sebenarnya menginspirasi bahwa energi matahari itu sangat berlimpah di Indonesia. Kalaupun dikembangkan, tentu saja dia akan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca karena penggunaan batu bara dikurangi. Nah, persoalannya adalah hampir berbarengan dengan peresmian Cirata itu kan ada peraturan menteri yang mengatakan bahwa PLTS di atap rumah itu dibatasi. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya potensi energi surya itu akan banyak digunakan kalau pemerintah memberikan insentif terhadap rumah-rumah tangga itu untuk menggunakan energi terbarukan berbasis surya. Tapi yang terjadi sebaliknya, kita meresmikan PLTS Cirata yang besar itu, tapi kemudian muncul aturan yang disinsentif terhadap rumah tangga yang akan memasang PLTS. Padahal kalau kemudian rumah tangga itu diberi insentif untuk memasang PLTS, mungkin dampaknya akan jauh lebih besar daripada PLTS Cirata. Karena akan menyebar tuh, nggak hanya di satu tempat dari Cirata, tapi mungkin di Cirebon, di Jawa Timur, dan sebagainya akan menggunakan PLTS atap itu, dan itu dampaknya akan lebih besar. Satu sisi kita membanggakan PLTS Cirata dengan branding yang itu besar bahwa ini akan mendukung net zero dan sebagainya, tapi di satu sisi lainnya justru memberikan disinsentif pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam energi terbarukan. Nah, itu ironisnya di situ. Sama-sama suryanya, tapi yang di sini skala besar diberi fasilitas, tapi yang rumah tangga justru diamputasi dalam tanda kutip seperti itu. Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan PLTS terapung di 783 waduk dan danau dengan potensi energi terbarukan sebesar 28,4 gigawatt. Proyek PLTS terapung akan terus dilanjutkan di Singkarak, Saguling, dan Karangketes. Akankah proyek PLTS terapung baik di Cirata ataupun lokasi lainnya akan membawa Indonesia mencapai net zero emission pada tahun 2060? Tulis opinimu di kolom komentar.